Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Samsera. Alhamdulillah pagi hari ini tepatnya edisi siar kami hari Jumat tanggal 24 Januari bertepatan dengan 24 Rajab 1446 Hijriah. Kami hadir kembali di ruang dengar Samsera membersamai semuanya di 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi yang kami pancarkan dari Jalan Bau Masepe nomor 423 lantai 2 Kota Parepare. Untuk siaran Radio Mesra, Samsera juga boleh mengikuti atau mendengarkan melalui streaming ya di www.radiomesra.com, dan sekarang kita juga sudah live di Facebook Mesra Radio Parepare. Selamat pagi semuanya Samsera. Kita di acara Dialog Agama Islam yang kita singkat DAI. Dan untuk pagi hari ini materinya atau kita berada di materi Isra Miraj ya, bersama dengan Bapak Ustaz Muhammad Rosidin BAMA yang selalu setia menemani kita di acara ini. Baik Samsera, pukul 10.13 menit kita harapkan juga semuanya tetap dalam kondisi prima, sehat walafiat, selalu di bawah lindungan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak sholawat kepada Rasulullah, mengingat hari ini adalah hari Jumat ya. Kita dianjurkan untuk memperbanyak sholawat, memperbanyak kebaikan-kebaikan kita kerjakan ya. Baik, kita efisienkan waktu kita mencoba menyapa Pak Ustadz dulu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar ini Pak Ustadz setelah 1 minggu tidak menemani kita? Alhamdulillah Rabbil Alamin. InsyaAllah baik-baik saja. Alhamdulillah ya. Iya. Kebetulan pada pekan kemarin kami berada di Jawa bersama rombongan sama pengurus yayasan. Iya. Ini Ustadz apa dalam rangka apa ini Ustadz Iya, tadi tiru dari pengurus yayasan mau lihat-lihat bagaimana manajemen pendidikan maupun operasionalnya bagaimana di pesantren-pesantren klasik maupun modern di Jawa Timur dan di Jawa Tengah. Iya. Lirboyo, Dalwa, termasuk pesantren kami juga di Jawa Tengah dan yang lainnya banyak. Iya, dan mudah-mudahan nanti apa yang didapatkan di sana Pak Ustadz ya bisa diterapkan di pesantren kita. Insya Allah semoga pengurus-pengurus bisa mengambil pelajaran yang pernah dilihatnya. Iya, meskipun hanya singkat waktunya Ustadz. Singkat sebetulnya, karena kan sebetulnya yang paham dunia pesantren ya orang yang memang pesantrennya tidak sebentar, pesantrennya memang sampai selesai. Kalau melihat sepintas ya kelihatannya saja. Maka setiap hal aspek apapun serahkan kepada bidangnya masing-masing. Mau infrastruktur mau maju serahkan kepada para insinyur. Jangan dibalik, mau insinyur infrastruktur mau maju tapi diserahkannya kepada sarjana ekonomi ataupun sarjana pertanian. Kan maksudnya belum memang tahu tapi tidak terlalu banget. Pasti beda. Maksudnya kita wahai para yang punya pesantren kah, yang punya instansi apapun itu serahkan ke ahlinya. Karena biasanya teman-teman kami pun banyak alumni pesantren di mana-mana di seluruh Indonesia, Nusantara itu ketika pengurusnya mau ikut campur nggak akan jalan itu, nggak betah, apalagi kalau saja diprotes, kenapa ini anak-anak nggak usah seperti itu, biarkan nanti juga ada fasenya, ada waktunya, ada ininya. Mereka pasti ustaz-ustaz dari pesantren pasti lebih tahu juga dunia pesantren bagaimana mendidik anak-anak, bagaimana. Kalau mau sampaikan usulnya silahkan, cuma mereka pasti lebih tahu. Supaya jalan itu, sayang nanti ada beberapa yayasan di seluruh Nusantara, ustadz-ustadznya itu tidak mau, kenapa itu karena mau ikut campur itu pengurus. Seharusnya dipikirkan itu bagaimana kesejahteraan para ustadz-ustadznya, para santrinya, urusi saja, pikirkan bagaimana sejahtera ustadznya kah atau santrinya bagaimana. Pembelajaran pasti mereka pun akan bermusyawarah antara sesama ustadz itu bagaimana supaya pendidikan maju apa semua dan seterusnya. Terus untuk santrinya serahkan kepada ustadznya. Iya, karena pasti kalau ustadz itu mikirnya
bagaimana pendidikan jalan, bukan mikir apa ya dunia. Orang yang dia sekolah apa namanya bisnis, pasti ketika ada yayasan dia berbisnis lagi. Maksudnya, oh bagaimana ini saya jualan laku di sana. Kalau Ustaz bagaimana ini bisa belajar, bisa ini perkara itu biarkan, perkara makan apa pun biarkan, ada yang ngurusi makan apa. Kalau Ustaz pokoknya bagaimana supaya santri bisa belajar maupun menghafal, belajar semua pendidikan-pendidikan dan seterusnya. Kayak ini pelajaran bagi kita. Siapapun yang punya instansi, punya yayasan, lembaga ataupun apa, serahkan ke bidangnya masing-masing. Nah, jangan ikuti campuran, jangan ikut campurkan. Mereka yang bidang pendidikan formal serahkan ke formal. Mereka yang bidang pendidikan pesantren, yaitu bagian pesantren. Nah, kita yang bukan ahlinya urusi saja keperluan administrasi apanya dan sejenisnya. Dan ingat istilahnya Ustaz bekerja sesuai dengan tupoksinya, tugas dan fungsi masing-masing. Terus jangan pikir keuntungan, ya. Kalau kita karena Allah tidak akan capek apapun kegiatannya. Kalau kita karena Allah tidak akan merasa capek. Tapi kalau ini apa-apa untuk mengelola pesantren khususnya, kalau Ustaz, apa-apa demi keuntungan lama-lama kita capek. Betul. Itu mereka itu capek otaknya mikir. Capek apa semua. Udah karena Allah pasti akan Allah balas dunia di akhirat. Itu pelajaran yang kami dapat juga ketika kemarin ke Dalwa, itu pesantren modern punya Habib. Woi, santrinya banyak. Modern sampai ke perguruan tinggi ada, dari STK, SD, SMP apa semua ada sampai ke perguruan tingginya. Nah, itu pelajaran pesantren tetap dikaji, formalnya juga ada. Itu Habibnya itu dulunya beliau bawa proposal, disinggung oleh masyarakat ataupun pengusaha. Habib, kenapa itu Anda pakai jubah, pakai baju muslim, nggak malu apa bawa proposal? Apa jawab Habib? Pak, maaf, tapi ini bukan untuk saya. Kalau untuk saya malu sekali. Tapi ini untuk pendidikan agama. Silahkan Bapak kalau mau berinfak untuk jalan Allah, silahkan, kami terima. Tidak pun tidak apa-apa. Oh, itu pelajaran. Terus ada satu gedung itu di Dalwa, itu bisa lihat ke sana di YouTube atau apa. Gedung yang untuk stay-nya itu, Sekolah Tinggi Agama Islam itu, gedungnya berapa lantai itu, ada liftnya juga. 4,2 M. 4,2 M. Pengurus bermusyawarah, bermufakat rapat. Ini carikan ini anggarannya 4,2 M. Kalau sekarang sudah jadikan, sudah berjalan semua. Siapa yang siap berinfak maka bermusyawarah. Akhirnya dapatlah informasi satu orang pengusaha, nggak tahu kah pengusaha batubara atau apa, dia siap menghubungi pihak pesantren. Bib, saya siap sampai selesai. Maka Habib ini yang punya pesantren manggil, oke, kalau memang siap kita ketemu di hotel, karena ada hotelnya juga di sana. Ketemuan. Ya, Anda siap? Ya siap. Tapi saya mengajukan syarat. Nah, ini beda kan? Seharusnya yang menyumbang itu yang mensyarati. Siapa ini, yang mengajukan syarat? Iya. Ini Habibnya ini yang punya pesantren yang mensyarati. Saya akan terima infak Anda karena Allah yang 4,2 M ini, yang sampai bangunannya selesai itu berapa tiga itu sampai selesai, saya akan terima dengan syarat setelah ini kita tidak jumpa lagi, maksudnya ketemu biasa saja. Kalau Anda mau silakan, kalau tidak apa-apa. Ketika kita ada acara apapun, udah pura-pura nggak kenal saja. Ketemunya nanti aja di akhirat. Wah, pelajaran bagi kita. Betul kan itu kalau ikhlas? Oh ya, akhirnya pengusaha terus, iya saya siap. Nah, setelah itu udah sampai selesai udah. Tidak ada ketemu lagi, tidak ada apa. Ketika ada acara formal, acara apa, ketemu pura-pura aja biasa. Maksudnya pura-pura aja enggak. Biar nanti ketemu kamu melihat di akhirat saja balasannya dari Allah. Nah, ini pelajaran bagi kita para muslimin, para orang yang baik. Itu pelajaran bagi kita kalau mau betul-betul karena Allah. Udah seperti itu, bisa tidak? Kalau bisa nggak usah disebut. Bisa tidak? 4,2 M itu gedung sampai selesai. Tapi disyarati oleh yang punya pesantren, kalau kami akan terima dengan syarat setelah ini tidak ada perjumpaan lagi. Jumpanya nanti di akhirat saja. Masya Allah. Iya Ustadz ya. Insya Allah tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk pagi hari ini karena kita di bulan Rajab, apalagi nanti tanggal 27 Ustadz itu peringatan Isra Miraj ya, Nabi besar Muhammad SAW.
ada inisiatif dari Pak Ustadz untuk mengangkat materinya, yaitu tadi Isra Miraj ya. Iya. Tapi kalau misalkan Insan Mesra ada yang bertanya di luar materi juga enggak apa-apa, nanti kita coba terima ya. Oke, silahkan Ustadz untuk materi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam mesra dimanapun berada, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salamnya kita haturkan kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina. Salam mesra dimanapun berada, alhamdulillah kita jumpa lagi di Jumat ketiga di bulan Januari. Iya, betul. Bulan Rajab ya. Tepatnya tanggal 24 ya, kalau tidak salah tanggal 24 Januari 2025. Insyaallah pada kesempatan Jumat ini kita akan sedikit mudzakarah ataupun mengulang-ulang kembali tentang kisah daripada Isra Mi'raj, karena kita bertepatan di bulan Rajab, karena tanggal bertepatan dengan pas tanggal 27 Rajab itu kejadian Isra Mi'raj. Maka insyaallah kita akan membahas, namun sebelum kita muzakarah, kita terlebih dahulu kirim doa kepada untuk diri kita masing-masing, untuk kawan kita, saudara kita, keluarga kita yang masih hidup, yang sudah tidak ada, untuk guru-guru kita ya, yang masih hidup ataupun yang sudah tidak ada, guru di dalam Nusantara maupun di luar negeri yang masih hidup maupun yang masih ada, terkhusus juga Andre Guruta, Anang Guruta, Andre Guruta, Ambudalaya, Andre Guruta, Babaja, semua para paku bumi Sulawesi Selatan, Andre Guruta, Anang Guru, kita doakan. Ala hadiniya wa ala niyatin kuliah soleh sya'ulillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Al-Qur'an Bapak Ibu, surat Al-Isra ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ayat yang berhubungan dengan kisah daripada Isra dan Mi'raj. Apa Isra? Yaitu Isra itu Bapak Ibu yaitu perjalanan di malam hari. Isra yakni asra ya yusri isro'an dan seterusnya, siroyatan. Isra itu adalah perjalanan di malam hari. Kemudian Mi'raj itu menghadapnya Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Isra itu perjalanan di malam hari. Mi'raj itu menghadapnya Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran bagi kita Bapak Ibu, insan mesra dimanapun berada. Ini kalau kita dipanggil RT, ini pasti ada hal yang penting. Ataupun dipanggil RW berarti lebih penting daripada RT. Apalagi kalau disuruh menghadap lurah, lebih penting lagi. Camat lebih penting lagi. Dipanggil lagi camat, lebih penting lagi ini. Apalagi dipanggil nanti bupati atau wali kota, lebih penting. Dipanggil presiden, lebih penting lagi. Ataupun setiap negara suruh menghadap ke PBB berarti lebih penting lagi. Nah, ini Bapak Ibu insan mesra dimanapun berada, Rasulullah disuruh menghadap bukan kepada pimpinan dunia, pimpinan UNESCO, PBB apa semua, tapi disuruh menghadap kepada raja di raja, penguasa jagat raya alam semesta, penguasa alam dunia dan di akhirat, yaitu yang Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berarti sesuatu yang paling penting di atas yang penting. Kalau ibadah lain, insan mesra dimanapun berada, cukup Allah Subhanahu wa taala mewahyukan melalui malaikat Jibril, karena malaikat Jibril adalah tugasnya menurunkan wahyu ke semua para nabi. Nah, ini tugas ibadah haji, ibadah umroh, cukup Allah Subhanahu wa taala mewahyukan melalui malaikat Jibril, disampaikan kepada nabi, nabi sampaikan kepada para sahabat, sahabat menyampaikan kepada semua orang-orang setelahnya. Sedekah, ibadah yang lainnya, apapun itu, zikir, baca Quran, apapun itu ibadahnya, cukup Allah Subhanahu wa taala mewahyukan melalui malaikat Jibril
disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW menyampaikan para sahabat, sahabat menyampaikan kepada orang-orang setelah seperti itu. Nah, tapi satu saja ini, satu ibadah, satu perkara salat ini tidak bisa hanya disuruh menghadap, pokoknya Nabi SAW disuruh langsung menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran bagi kita, berarti ini sesuatu yang penting di atas yang paling penting. Nah, ini Bapak Ibu, kalau kita naik pesawat Bapak Ibu ataupun berperjalanan mobil, walaupun di dalam mobil pasti ketika selesai capek juga kan. Walaupun kelihatannya segar tapi badan pakainya ada pegalnya, ada apanya. Walaupun kita naik pesawat Bapak Ibu dari Indonesia ke Mekah atau Madinah kurang lebih 10 jam. Ataupun ke sini ke Pakistan, karena kami belajar dulu di sana Pakistan, itu kurang lebih 8 sampai 9 jam juga. Walaupun di atas pesawat makan 2 kali, snacknya 2 kali. Ya, ditawari kalau pramugaranya, are you Muslim? Apakah kamu Muslim? Yes. Nah, ya Muslim. Kalau Muslim nanti makanannya beda. Tidak dikasih daging, ikan dan yang lainnya. Nah, ini walaupun di atas ada snacknya berapa 2 kali, makannya 2 kali. Nah, itu kan kalau pesawat ke luar, lagi kan pesawat yang lebih besar daripada domestik. Nah, walaupun enak di atas, tapi pasti kalau sudah selesai tetap ada capeknya. Coba orang tanya yang biasa bolak-balik pakai pesawat pun, walaupun kelihatannya enak di atas ke sini ke Jakarta 2 jam, tetap aja ada capeknya, rasa capeknya. Pasti pengen istirahat. Nah, ini Bapak Ibu, Rasulullah perjalanannya lebih jauh daripada kita ini, menembus langit-langit. Langit pertama sama langit kedua saja jaraknya seperti halnya cincin di tengah-tengah padang pasir. Begitu pula langit kedua dengan ketiga diibaratkan jaraknya seperti halnya cincin di tengah-tengah padang pasir. Langit kedua dengan ketiga dan 4 sampai ke 7. Ini Rasul dari bumi, dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa, sampai melewati langit-langit 7 terus sampai ke Sidratul Muntaha, ini bolak-balik sampai kembali lagi. Ini walaupun Rasulullah tidak bilang capek, ya pasti capek sebetulnya. Maksudnya pasti insya Allah dengan izin Allah tidak capek, tapi bagi kita seharusnya menghargai. Pasti insya Allah dengan izin Allah, rahmat Allah tidak ada rasa capek. Tapi bagi kita gambarannya, ya menghargailah. Menghargai perjuangan Nabi itu bolak-balik ke sana, ke Sidratul Muntaha. Apa menghargainya? Insan mesra, minimal jaga sholat itu 5 waktu. Nabi dipanggil ke sana. Kalau kita tidak jaga sholat berarti kita tidak menghargai ini. Kalau kita Bapak Ibu bertamu merasa kita mau tidak dihargai, pasti mau dihargai. Kita bergaul, kita bermasyarakat pasti kita ada rasa pengen dihargai. Kalau tidak dihargai kan kadang saya tidak dihargai. Kadang ada kan. Bagaimana rasanya? Ini Bapak Ibu, Nabi walaupun tidak bilang capek seharusnya kita menghargai pengorbanan Nabi. Sudah dipanggil menghadap kepada Allah, minimal jaga sholat 5 waktu. Nah, itu bentuk menghargainya. Nah, seperti itu. Kemudian insan masyarakat dimanapun berada, maka hadisnya tentang Isra Miraj ini, sebelum ke tafsirnya kita baca hadisnya dulu. Yaitu hadisnya, tasdiqu Abi Bakrin radhiyallahu li Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qissatil Isra'i. Membenarkannya Sayyidina Abu Bakar terhadap Nabi tentang Isra Mirajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Imam Baihaqi akhraja Baihaqi an Aisyah radhiyallahu anha qalat lama usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ilal Masjidil Aqsa ada penelpon? Ada Ustaz. Ya, dilanjut aja Ustaz. Imam Baihaqi mengutarakan hadis ini dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, Sayyidatina Aisyah mengatakan, lama usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ilal Masjidil Aqsa, ketika Rasulullah SAW diisrokan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, asbaha, sampai Isra Miraj ke atas ke Sidratul Muntaha sampai selesai, asbaha yuhadditsu an-nasa bidzalika. Maka pagi-pagi harinya orang-orang sudah menggunjing, sudah membicarakan, sudah banyak orang-orang mempertanyakan pagi-pagi harinya. Fartadda an-nasu mimma kanu amanu bihi wa saddaquhu. Maka sebagian orang-orang ada yang murtad. Sebagian orang ada yang murtad, yang mana mereka padahal dulunya beriman, membenarkan Nabi, tapi karena kejadian Isra Miraj ini sebagian orang tidak percaya. Karena secara logika tidak mungkin itu. Di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tidak mungkin. Maka orang-orang mereka yang tidak percaya, yang murtad ataupun orang musyrik, mereka mendatangi Sayyidina Abu Bakar, wasa'u bidzalika ila Abi Bakrin.
maka mereka Abu Bakar radhiyallahu anhu mendatangi Sayyidina Abu Bakar yang tidak percaya tersebut, yang tidak percaya, yang musyrik apa? Qalu, mereka menanyakan. Faqalu, mana tadi? Faqalu, mereka menanyakan kepada Sayyidina Abu Bakar, halaka fi sahibika yaz'umu anahu usriya bilaila bihi al-lailata ila Baitul Maqdisi. Apakah kamu punya sahabat? Maksudnya Nabi Muhammad, apakah kamu punya sahabat? Yang mana sahabatmu itu? Dia ngaku mengklaim bahwasanya tadi malam dia melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Baitul Maqdis, miraj lagi ke Allah Subhanahu wa taala, kemudian kembali lagi dalam malam tersebut. Dalam semalam. Kamu punya sahabat seperti itu? Kamu punya sahabat seperti itu? Pakola, maka Sayyidina Abu Bakar menjawab, awakola dzalika, apakah beliau, maksudnya Nabi, apakah beliau Nabi yang mengatakan seperti itu, yang melakukan perjalanan seperti itu Nabi? Maka bertanya lagi Sayyidina Abu Bakar kepada orang-orang yang tidak percaya, kepada orang musyrik. Qalu, mereka menjawab, "Na'am." Ya, beliau yang mengatakan, beliau yang melakukan perjalanan tersebut, katanya seperti itu. Qala, maka Sayyidina Abu Bakar menjawab, la in kana qala dzalika laqad sadaqa. Kalau yang melakukannya itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya pasti lebih percaya. Qalu, maka bertanya lagi nih orang-orang yang murtad, yang tidak percaya, orang musyrik bertanya lagi, putusaddiquhu annahu dhahaba lailata ila Baitul Maqdisi wa ja'a qabla ayusbiha. Kamu membenarkan dia mengklaim, dia mengatakan bahwasanya dia pergi dari melakukan perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha, kemudian kembali lagi sebelum subuh, kamu percaya? Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, qala, Sayyidina Abu Bakar mengatakan, iya, saya percaya. Inni la usaddiquhu fi ma huwa ab'adu min dzalika. Saya percaya, lebih percaya, bahkan lebih percaya terhadap perjalanan yang lebih jauh daripada itu. Saya lebih percaya lagi kalau yang melakukannya Nabi. Usaddiquhu fi khabari samai fi ghadwatin aw rauhatin. Saya percaya, saya yakin, percaya kepada beliau Nabi SAW terhadap kabar dari langit, baik pagi, sore hari, malam, apapun dan sejenisnya. Palidzalika, oleh karena itu, kejadian seperti Sumia Abu Bakar As-Siddiq, karena seperti itu Sayyidina Abu Bakar dijuluki As-Siddiq. As-Siddiq itu orang yang percaya. Nah, ini kenapa Sayyidina Abu Bakar dijuluki As-Siddiq itu? Karena pertama kali orang yang percaya terhadap kejadian Isra Mi'raj Nabi, Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar yang pertama kali melakukannya. Kata fit tafsir Ibnu Katsir, ini tertera di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, Bapak Ibu, tafsir Ibnu Katsir jilid 3, ya, halaman 21, halaman 21. Ini kitabnya tafsir Ibnu Katsir. Jadi kalau Al-Qur'an terjemah ya terjemah, kalau tafsir ya tafsir. Beda lagi. Kalau terjemah cuma terjemah saja dari depan. Tapi kalau tafsir ada tafsir Ibnu Katsir, sobat tafsir, tafsir, Murah Labid, seterusnya banyak sekali tafsir. Nah, iya, Ustadz, ditahan dulu sebentar ya. Ini ada pertanyaan yang masuk. Sebelumnya saya ketemu dulu Ibu Hajarana Umar. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Izin hadir menyimak, silahkan ya. Terima kasih Bu Hajarana. Kemudian ada Esti Kuswardani, maaf mau bertanya Ustadz, apa amalan yang bisa menghindarkan kita dari siksa kubur? Ya, terima kasih Ibu Hajarana Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Ibu Esti Kuswardani, itu maaf mau tanya, apa amalan yang bisa menghindarkan kita dari siksa kubur? Ya Bapak Ibu, setiap amalan itu banyak ya, terutama di dalam hadis juga ada, ketika seorang meninggal itu maka kakinya ada Al-Quran, tangannya ada zikir, ininya ada sholat. Ya, itu tameng kita untuk daripada azab, tameng kita ketika dalam kubur. Apalagi surat Al-Waqi'ah, surat ini Al-Muluk Bapak Ibu, surat Al-Muluk ini juga termasuk daripada insya Allah kita dibebaskan daripada siksa kubur. Makanya itu kalau bisa kita sering-sering baca surat Al-Muluk. Mengamalkan Ustaz ya. Ya, amalkan. Nabi tidak pernah tidur sebelum membaca itu. Sajadah, alif lam mim sajadah, kemudian Yasin, Al-Waqi'ah, Al-Muluk. Nah, itu termasuk kami juga dulu sering mengamalkan itu, dibaca terus itu. Sajadah, Yasin, Al-Waqi'ah, Al-Muluk. Nah, ini sebelum tidur diamalkan. Insya Allah terbebas dari siksa kubur. Cuma setiap amalan juga mempunyai
faidah masing-masing. Pokoknya itu amalan apapun itu akan jadi tameng kita di dalam siksa kubur. Maka amalan kebaikan apapun Bu, lakukan saja. Mau zikir, mau baca Quran, mau bersedekah, apa semua Anda niatkan karena Allah, insya Allah nanti kita dikubur menjadi tameng kita. Baik, saya terima telepon yang masuk Ustadz. Ya, silakan Bapak Firman. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya ingin bertanya, saya pernah mendengar imam membaca artinya Al-Fatihah Pak Ustaz. Ada yang membacanya dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Ada juga yang membacanya dia bilang Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanir-Rahim, dan kemudian ihdinas siratal mustaqimah yang disambung juga begitu Pak Ustaz. Mana yang afdal yang kedua-duanya itu Pak Ustaz? Dan kemudian yang kedua Pak Ustaz, apakah boleh imam membaca dua ayat yang berbeda dia bacaan terakhir Pak Ustaz? Biasanya dua ayat itu disambung, apakah seperti biasanya Kulallahu, Kulahu surat bil falaq, itu keduanya ayat yang berbeda yang apa bisa disambung? Kalau salat fardu Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada berapa pertanyaan ya? Ada dua pertanyaannya Pak Ustaz. Pertama, Al-Fatihah. Bacanya itu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim. Kemudian Maliki Yaumiddin. Terus ada yang lain juga, dia mendengarkan, Bapak ini mendengarkan disambung Ustadz. Iya, jadi Bapak Ibu mau dipotong-potong boleh, disambung pun wasol boleh. Seperti Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal. Jadi boleh, kenapa Ustadz, itu pakai ma siratal mustaqim, belakangnya enggak? Karena di wasol dilanjut. Kalau dilanjut yang baca berarti harokatnya, fathahnya. Kalau diberhenti ya harus diwakaf, berhenti. Siratal mustaqim. Jadi kalau lanjut berarti siratal mustaqim. Gitu. Dibaca harakatnya baca. Jadi tadi Bismillahirrahmanirrahim kan berhenti, tapi kalau mau dilanjut Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Itu seperti itu. Boleh. Jadi kalau misalkan mau dilanjut di wasol begitu Ustaz, harus dibaca harakatnya ya. Harakatnya baca. Kecuali kalau misalkan berhenti, tidak berhenti dimatikan. Iya, dimatikan. Iya. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi. Kedua itu bisakah misalkan baca surat ya? Iya, surat. Beda ayat. Iya, Bapak Ibu boleh, Bapak Ibu. Kan yang wajib itu baca Al-Fatihah. Harus sesuai, maksudnya harus 7 ayat itu harus dibaca. Harus tidak ada yang hilang satu huruf pun, satu rakaat pun, harus selesai Al-Fatihah. Kalau surat itu kan sunnah, dan boleh kita umpama satu rakaat, di rakaat pertama kita baca ayat pertama, ayat Qul Huwallahu Ahad sama Qul A'udzu Birabbin Nas, boleh. Ataupun baca potongan ayat tapi berbeda-beda. Contohnya potongan ayat umpama Alif Lam Mim Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Selesai. Baru itu. Setelah itu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kan beda ayat itu, beda. Beda bukan sambungannya sebetulnya. Cuma boleh saja. Itu boleh. Cuma afdalnya apa? Afdalnya sesuai urutannya, sesuai alur ceritanya, sesuai alur kisahnya. Itu. Karena berbeda itu sudah berbeda. Tapi kalau dibilang boleh ya boleh, tidak apa-apa. Apalagi bagi orang yang ketika imam lupa. Ketika lupa Bapak Ibu, jangan lama. Kalau lama berdiam tanpa ada gerakan, tanpa ada aktivitas malah membatalkan. Maka ketika kita lupa, umpama wattini wazzaitun, ada teman kami ketika KKN ataupun kuliah kerjanya ataupun keluar sana di Flores, teman kami lupa dia. Wattin diingatkan di belakang tetap saja lupa. Watin, kan namanya orang kan kadang lupa. Seharusnya kalau lupa ya udah, walaupun ganti surat tidak apa-apa. Umpama watin dilupa, ganti Qul Huwallahu Ahad Allahu Samad, udah, supaya kalau lama berdiam malah akan membatalkan, maka ganti surat saja. Ataupun langsung sujud boleh juga. Umpama kita baca watini wa zaituni wa turusina wa hadzal badil amin laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim. Lupa di situ. Diingatkan enggak ini. Ya udah, bisa segera sujud, ruku, ataupun diganti ayat yang lain boleh. Gitu. Walaupun berbeda ayat boleh. Gitu. Kalau dibilang afdalnya kalau kita ingat, abdulnya sesuai
sesuai alurnya, sesuai ceritanya, urutannya, Ustaz, iya. ceritanya. Tapi Seperti itu. Ustaz, kalau misalkan ini kan baca surahnya itu sunnah, kalau kita tidak Baca surat nggak apa-apa ya? tidak apa-apa. Nah, cuma afdolnya supaya dapat sunnah baca surat. Baca surah, iya. Biasanya kan ada begitu, misalkan Iya. tergesa-gesamu ini ada ini, makanya dia Iya, tidak iya. baca surah, nggak apa-apa ya? Iya. Iya. Ada pertanyaan dari Samsul Rijal ini, Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Masalah penyebutan kata bunda menurut Islam itu tidak boleh dipakai atau gimana Pak Ustadz? Iya, Karena penyebutan kata bunda itu dari agama lain. Gimana, tolong dijelaskan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masalah penyebutan kata bunda menurut Islam itu tidak boleh dipakai atau gimana Pak Ustadz? Karena penyebutan kata bunda itu di agama lain. Gimana, tolong jelaskan. Ya, jadi Bapak Ibu, bunda itu sebetulnya apa sih arti bunda? Kalau arti bunda itu berarti ibu, mengartikan ibu, ya berarti ibu, silahkan. Ya. Tapi kalau yang dimaksud bundanya, umpama kita ucapkan bunda, tapi yang dimaksud istrinya, bunda, misalkan. Bunda Maria, berarti ya kita tidak dibenarkan. Kalau maksudnya bunda, orang ini biasa disebut bunda, ya boleh-boleh saja, karena maksudnya bunda, ibunya, ya, mamanya. Tergantung dari kondisinya. Tergantung kondisinya. Ya. Seperti Tuhan, kan kita ucapkan Tuhan boleh saja Tuhan. Tapi yang dimaksud kalau kita maksudnya Tuhannya Allah, boleh. Tapi kalau kita maksud Tuhan itu Tuhan itu Tuhan yang agama lain, ya berarti kita nggak boleh. Kita kan kita agama Islam nih, sebutkan Tuhan maksud, tapi yang dimaksudkan kita ucapkan Tuhan yang bukan Tuhan agama kita, ya nggak boleh. Tapi kalau kita maksudnya terserah Tuhan lah, maksudnya Allah, maka boleh. Tapi ini kalau mau dapat pahala Allah, kalau kita ucapkan Allah, dihayati tidak dihayati, dapat pahala nih. Tuhan ucapkan Allah, zikir lisan, di dalam hati ke Allah juga pahala lagi. Maka Allah, ada ulama yang hati-hati ataupun yang kuat sekali, masa betapa pelitnya ucapkan Allah saja susah. Ya. Allah itu kan berpahala, lisan berpahala, lidah berpahala. Terserah yang di atas. Terserah yang di atas, kalau yakinnya kepada Allah, betul ini. Betul. Tapi kalau ucapkan Allah, lisan pun berpahala, hati pun berpahala. Bedanya itu. Tergantung. Yang penting tergantungnya. Cuma kalau kita ucapkan dengan lisan juga, double ini. Tapi kalau konteksnya, kalau umpama kita menghadapi kan kemajmukan di masyarakat ataupun apa, di situ kita sedang membawakan acara yang mana di situ ada muslim sama non muslim, ya udah kita ucapkan kepada Tuhan yang Maha Esa, tapi dalam hati kita maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Gitu, seperti itu, maka boleh. Seperti tadi bunda juga, kalau yang dimaksud bundanya ibu kita sebutkan bunda, ya tidak apa-apa. Ada tetangga kami juga yang biasa dipanggil bunda, saya tetap panggil bunda karena untuk menghormati beliau. Karena beliau sudah biasa dipanggil bunda, dituakan. Orang yang sudah dituakan hormati bunda. Saya maksudnya bundanya bunda itu bukan bundanya. Bukan bundanya non, bukan. Tapi kalau yang orang Islam, kalau ada yang menyebut bunda tapi bundanya ke Tuhan non, berarti dia pun udah terhukumi itu menyembah. Maka tinggal kita Bapak Ibu boleh. Nah, saya pun sebetulnya mau manggil anak saya. Anak saya mau manggil dari pertama itu maunya bapak kah, abah kah. Tapi istri saya maunya abi umi, ya udah, karena istri mau, senang kan istri, ya udah. Istri maunya abi sama umi, ya udah silahkan. Dan juga jangan juga salahkan Bapak Ibu, ada orang yang tanda tangan kadang kan tanda tangan ada yang Arab, kadang itu diprotes, wah Islami banget ataupun radikal apa. Jangan Bapak Ibu, siapa tuh niat dia memang suka atau apa. Ataupun ada orang ada namanya anaknya Zaid, dia nama WA-nya Abu Zaid. Abu kan bapak, Zaid itu Zaid, maksudnya bapaknya si Zaid. Jangan juga diklaim, wah ini radikal kah, wah ini sok Islami. Biarkan, siapa tahu dia memang niatnya pengen belajar bahasa Arab apa, jangan sampai. Saya pun seperti itu, takutnya seperti itu. Cuma karena istri kami pengennya abi umi, ya silahkan. Jadi intinya niatnya itu Bapak Ibu boleh. Kata itu kan umum itu bundanya. Kalau di bundanya dimaksudkan ke non, ya tidak boleh. Kalau kita bundanya untuk orang yang dituakan ataupun bunda ibu, ya boleh sebagai ibu. Atau panggilan suami ke istrinya, bunda, boleh. Ya nggak apa-apa Dinda, bunda, apa boleh semua. Bunda, ya maksudnya ngajarin anaknya supaya tidak memanggil namanya, boleh. Cuma bunda maksudnya bunda ibu. Gitu. Ada pertanyaan ini Ustaz. Oh ya, di mana itu? Di
WhatsApp Facebook. bukan? Facebook. Oh iya. Dari Bu Hajarana, mohon pencerahannya Pak Ustadz, apakah boleh kita menjaga jarak dengan seseorang yang telah menyakiti kita? Bukan bermaksud memutuskan hubungan silaturahim, hanya saja menjaga jarak. Ini bertujuan hanya ingin menjaga hati agar tidak tersakiti kembali. Iya. Kalau dibilang boleh, ya boleh saja. Kalau dibilang boleh, tapi kalau mau lebih baiknya biasa saja seperti biasa, seolah-olah kita tidak tahu ataupun melupakan. Nah, kalau mau mampu ini ya, kalau tidak ya boleh aja jaga jarak, bukan memutus, silahkan. Malah kalau bisa baiki dia, kirim makanan ke atau apa, kan lama-lama mereka juga akan minder sendiri. Nah, itu Nabi, maka kenapa ahlakul azimah, ahlakul hasanah, ahlakul karimah, ahlakul azimah, tinggi. Ahlakul hasanah itu kebaikan dibalas kebaikan, mau dikasih aqua nanti dibalas aqua lagi. Cenderungnya kalau ahlakul hasanah, ahlak baik itu nunggu dia berbuat baik dulu kepada kita, baru kita pun akan berbuat baik kepada dia. Kalau misalkan Ustadz ketemu di jalan ini, Iya. berpapasan di jalan, Iya. gimana? Apa mau negur kayaknya nggak enak? Ya Gimana? tinggal ucapkan salam aja, assalamualaikum ataupun kemana Ki? Atau Gimana pura-pura kabarnya? tidak lihat saja, Ustaz. Iya. Bagaimana itu? Kalau pura-pura tidak lihat, takutnya kita dikira sombong atau apa? Nggak enak juga kan? Iya. Tapi kalau kita memang betul nggak lihat, tapi kalau kita lihat dia, ya usahakan tegur saja. Assalamualaikum. Kemana Ki? Ya. Nah, tinggal jalan, ngobrol sebentar, basa-basi, Iya. lanjut lagi. Supaya dia pun merasa senang. Seperti itu. Baik aja kita mengalah, apalagi kalau kita salah. Nah, ini baik itu Bu. Di antara itu amalan para ulama itu seperti itu. Jadi kata ulama itu baik aja kita ngalah, apalagi kalau salah pasti mereka akan ini sendiri lama kelamaan. Nah, itu alakul hasanah itu tadi Bapak Ibu, kebaikan dibalas kebaikan. Kemudian kalau alakul karimah, alak mulia ini dia itu kebaikan dibalas lebih. Kebaikan dibalas lebih. Contohnya Itu dikasih alakul aqua karimah, 1. Ustaz. Iya, dikasih aqua 1 saya. Nanti saya akan kasih aqua plus yang lainnya. Nah, ini alakul karimah. Nah, cenderungnya alakul karimah itu dia tidak nunggu orang lain berbuat baik dulu kepada kita. Langsung. Tidak. Nah, tapi kalau alakul hasanah yang baik itu tadi nunggu orang lain berbuat baik kepada kita, kita pun akan berbuat baik kepada dia. Dia ngasih 1, saya akan kasih 1 lagi dia nanti. Tapi kalau alakul karimah itu dia kasih aqua 1, nanti akan saya kasih 2 ataupun 1 plus yang lainnya. Dan kalau alakul karimah tidak perlu orang lain dulu yang baik kepada kita yang duluan. Nah, tapi alakul azimah Bapak Ibunya alak Nabi, keburukan dibalas kebaikan. Ini kalau mulia Bapak Ibu, pahala besar kalau mampu kita. Kalau mampu. Kalau tidak ya tidak Tapi, mampu dengan itu, iya. udah seolah-olah biasa saja ketemu menyapa, ketemu apa dan sejenisnya. Seolah-olah terlupakan, latih lagi akan melenturkan hati kita, akan membaguskan hati kita. Justru orang yang berbuat buruk kepada kita, yang menggunjing atau apa, mereka sebetulnya transfer kepada pahala kepada kita. Nah, gitu. Kalau kita mampu seperti itu. Iya. Tapi namanya juga manusia biasa, Ustaz. Iya, tinggal kita serahkan kepada Allah. Kalau hidup kita serahkan kepada Allah. Allah enggak Allah udah. Nah, semoga baikan kita semuanya, insya Allah. Baik. Iya. Nah, untuk Ibu Hajarana Umar, demikian penjelasan Pak Ustaz. Saya rasa sudah cukup ya kita dengarkan tadi. Dilanjut lagi Ustaz. Iya. Kemudian Bapak Ibu, dalam satu riwayat lagi tuh, riwayat yang lain, orang kafir tersebut, orang musyrik, orang yang tidak percaya, orang yang murtad itu menanyakan kepada Sayyidina Abu Bakar, "Qalu ya Abu Bakar, halaka fi sabika yukhbiru annahu ata fi lailatihi hadhihi masiratan syahrin wa raja fi lailatihi?" Kamu percaya itu kepada sahabatmu itu, maksudnya Nabi Muhammad, padahal perjalanannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu ditempuh 1 bulan kalau perjalanan normal itu. Iya. Pakai unta kata jalan kaki 1 bulan ini. Masa itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Masjidil Muntaha, balik lagi pada malam itu juga kamu percaya? Kan Nabi seperti kalau Sayyidina Abu Bakar mengatakan seperti itu, saya percaya kalau yang melakukannya Nabi. Selain itu tidak. Makanya kalau yang Nabi melakukan saya percaya, bahkan saya lebih percaya lagi perjalanan yang lebih jauh daripada itu. Saya percaya kepada Nabi itu terhadap kabar dari langit, siang, malam, sore dan sejenisnya. Itu Sayyidina Abu Bakar, sehingga dijuluki As-Siddiq karena orang yang pertama kali mempercayai kejadian Isra dan Mi'raj. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
perjalanan Nabi Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa ke Masjidil Aqsa dulu? Nah, ini di sini tafsirnya di dalam tafsir Al-Futuhatul Ilahiyah jilid 4 ya, ada 8 jilid ya. Futuhatul Ilahiyah itu adalah hasyiahnya tafsir Jalalain. Jadi tafsir Jalalain itu mentafsiri Al-Quran. Tafsir Jalalain ditafsiri lagi oleh hasyiah Sawi, ada hasyiah Al-Futuhatul Ilahiyah. Ini hasyiah tafsir hasyiah Futuhatul Ilahiyah. Itu hikmahnya apa? Wal hikmatu fi isra'ihi ila Baitul Maqdisi dunal uruji bihi min makata li'annahu masyarul khalaiqi fayatahu bi qadami li yusahila ala ummati yaumal qiyamati wa fi barakati athari qadamihi. Nah, kenapa Nabi kok perjalanannya dari Mekah ke Masjidil Aqsa, tidak langsung aja dari Mekah Masjidil Haram ke Masjidil Muntaha? Ini apa? Karena yaitu karena Masjidil Aqsa itu adalah tempat, hikmahnya itu adalah tempat awal mula dibangkitkan seluruh makhluk setelah hari kiamat, itu di situ. Maka supaya memudahkan umat, Nabi SAW menginjakkan kaki di Masjidil Aqsa. Supaya apa? Ada keberkahan bekas Nabi di Masjidil Aqsa, di tanah sana, Baitul Maqdis, supaya memudahkan umat dibangkitkan nanti pada hari kiamat. Awli annahu majma' arwahil anbiya, dan atau juga karena Baitul Maqdis itu, Masjidil Aqsa Palestina itu tempat berkumpulnya ruh-ruhnya para nabi di sana. Fa'aradallahu ta'ala ayyusyarrifahum biziaratihi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki supaya tempat tersebut dimuliakan. Kenapa? Karena diziarahi oleh Nabi SAW, diziarahi. Bahkan dalam hadis, au waliyukhbirun nasi bisifatihi, dan supaya menggambarkan, mengasih tahu kepada umat manusia bahwasanya itu tempat mulia juga. Karena dalam hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, la tusyadu arihala illa thalathati masajida. Jangan kamu berpergian jauh kecuali ketiga masjid tersebut. Masjidil Haram, Mekah, wa masjidi ay Masjid Nabawi, dan masjidku Masjid Nabawi, wa Masjidil Aqsa, dan Masjidil Aqsa, masjid Palestina. Bahkan dalam hadis juga Bapak Ibu, salat di Masjidil Haram itu 10.000 kali lipat, dan di Masjid Nabawi yaitu 50.000 kali lipat, 1.000 kali lipat ya. Kawam di Masjidil Aqsa bi khamsatu mi'ati, yaitu dengan 500 kali lipat. Kalau di Masjidil Aqsa 500 kali lipat. Maka diusahakan kita yang haji ataupun umroh kalau bisa sekalian ke sana juga. Maksudnya pahalanya itu. 3 masjid tersebut masjid yang bersejarah dan pahalanya besar. Oh, sekarang peperangan. Oh, berarti kalau perang jangan, kalau bisa jangan perang. Kecuali kalau aman. Kemudian juga ilal Masjidil Aqsa wa waluman banahu adama ba'da an bunyal ka'bah bi arba'in sanah. Dan Masjidil Aqsa itu adalah awal mula sesuatu yang dibangun, ataupun awal mula bangunan yang pertama kali dibangun oleh Nabi Adam setelah 40 tahun setelah membangun Ka'bah. Berarti Nabi Adam bangun Ka'bah dulu. 40 tahun setelah membangun Ka'bah baru membuat Masjidil Aqsa, membangun Masjidil Aqsa. Di permukaan bumi pertama kali yang dibangun oleh Nabi Adam itu. Ustaz, bukannya Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim melanjutkan. Nabi-nabi setelahnya kan merawat, melanjutkan, merenovasi, menjaga. Pertama kali Nabi Adam. Kemudian membangun Ka'bah. 40 tahun setelah membangun Ka'bah, Nabi Adam alaihissalam membangun Masjidil Aqsa, Palestina, gitu. Kemudian Baitul Maqdis, rumah yang disucikan. Baitul Muqaddas, rumah yang disucikan. Kenapa namanya Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa? Min idopatil mausufi ila sifati, karena disandarkan kepada sifat masjid tersebut. Apa sifatnya? Aibatil muqaddasi al-mutahhiri, yaitu rumah yang disucikan. Maksudnya apa? Disucikan an ibadati ghairillahi ta'ala, disucikan daripada ibadah selain menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ailam ya'bud fihi sunamun qattun, sama sekali di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa, sama sekali belum ada orang yang menyembah berhala, patung dan sejenisnya sama sekali dari awal mula dibuat sampai sekarang pun. Makanya namanya Baitul Maqdis, rumah yang disucikan. Masjid Al-Aqsa dan Baitul Maqdis itu Ustaz sama. Masjid Aqsa iya. Sama. Masjid Aqsa, Baitul Maqdis itu. Baitul Maqdis, ya. Nama lainnya. Nah, itu nama lainnya, sebaliknya kalau di Mekah kan dulunya
ada patung berhala menyembah selain Allah. Tapi Baitul Maqdis ini, Masjid Aqsa maksudnya, Baitul Maqdis dari pertama kali dibuat sampai sekarang pun belum ada orang yang menyembah patung berhala dan sejenisnya. Lam ya'bud fihi sunamun qatun, tidak ada yang menyembah selain Allah, berhala, patung dan sejenisnya sama sekali belum ada. Itu seperti itu. Kemudian juga sama mubarokan li'annahu mukun li'anbiya'i wa mahbatul malaikati wal wahyi wal qiblatul anbiya'i qabla nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Dan kenapa di situ kan di ayatnya barokna haulahu linuriyahu. Kenapa ini disebut barokna? Bumi yang diberkahkan, Masjid Al-Aqsa atau Baitul Maqdis Palestina itu bumi yang diberkahkan. Kenapa? Karena tempatnya para nabi terdahulu dan tempatnya diturunkan para malaikat, tempat diturunkannya wahyu di sana, dan kiblatnya para nabi sebelum Nabi Muhammad itu kiblatnya di sana semua. Nah, ini sehingga Palestina atau Baitul Maqdis ataupun Baitul Muqaddas ataupun Masjid Al-Aqsa tempat yang diberkahi. Seperti itu Bapak Ibu. Iya. Ustadz, kalau misalkan sebenarnya kisah perjalanan Rasulullah ini banyak ya Ustadz? Ya, maksudnya panjang. Panjang. Kalau bahas ini kan cuma sekilas saja. Kalau bahas ya itu panjang sekali. Ada tafsirnya, ada hadisnya. Maka ini kami bawa kitab tafsirnya. Cuma kan kalau pengajian atau apa kan nggak bisa lama-lama. Kecuali di pesantren itu. Kalau di pesantren itu kan memang pas babnya ini ya dibahas terus sampai selesai. Kalau di pesantren kan memang pelajarannya dibahas gitu. Seperti itu. Maka kita jangan henti-hentinya, dengarkan para penceramah, kemudian dengarkan kisahnya bagaimana, atau lihat di Google pun tidak apa-apa, tapi tanyakan juga kepada para ustadznya, betulkah ini di tafsirnya, betulkah ini di hadisnya, dan seterusnya. Ustadz, memperingati kan biasanya begitu ya, setiap tahun kita juga selalu sebagai umat Islam kita selalu memperingati hari Isra Mi'raj ini. Apakah ini tidak termasuk bid'ah Ustadz? Karena ini tidak pernah dilakukan berangkali. Iya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau dikatakan bid'ah sebelum-sebelumnya tidak ada, ya memang tidak ada. Kalau dikatakan perlu, tidak perlu, karena ini sebagian syiar daripada agama supaya orang tahu sejarah. Kan di ayat apa itu kita diperintahkan untuk sampaikanlah hari-hari besar, sampaikanlah kejadian-kejadian. Cuma ayatnya lupa ya. Nah itu nanti coba kalau kami ingat di pekan depan kami akan sampaikan. Itu ada ayat yang kita diperintahkan untuk kabarkanlah ataupun syiarkanlah di momen-momentum hari-hari besar Islam. Nah itu kejadian-kejadian. Termasuk kan ini kan kejadian ini Isra Mi'raj itu. Nah, maka kita perlu supaya orang tahu, supaya umat tahu. Sebetulnya orang tidak dikasih tahu pun kadang lupa, apalagi tidak dikasih tahu. Tidak diperingati pun orang lalai. Diperingati pun orang banyak yang lalai, apalagi tidak diperingati. Jadi jangan ada lagi yang beranggapan bahwa ini peringatan selalu kita laksanakan setiap tahun ini merupakan bid'ah karena tidak pernah dilakukan pada jadi kalau zaman konteksnya bid'ah itu baru, ya memang baru kan konteksnya. Kalau bid'ah itu secara bahasa baru. Iya. Berarti sesuatu yang baru itu ya bid'ah semua. Cuma dalam syariat apa maksudnya? Maqobla laisa fi zamani Nabi sallallahu alaihi wasallam wala sahabah wala tabi'in wa laisa ittiba biddin, dan tidak ada di zaman Nabi, para sahabat, para nabi dan tabi'in, dan dia tidak berlandaskan syariat, maksudnya bertentangan dengan syariat, maka itu yang bid'ah yang tidak boleh gitu. Tapi kalau berlandaskan dengan syariat, ketika Isra Mi'raj apa yang dipelajari, apa yang dikaji di dalam Isra Mi'raj, isinya ceramah tentang kisah Isra Mi'raj, kemudian pelajaran tentang kisah Isra Mi'raj, tidak ada yang salah gitu. Maka dibolehkan. Masih ada satu Jumat lagi nih Ustadz di bulan Rajab ini, insya Allah tanggal 31 Ustadz ya. Tanggal 31 hari Jumat barangkali masih kita bisa bahas. Insya Allah kalau memang ini coba kita lihat kalau masih di bulan Rajab. Iya. Dan waktunya kita sudah habis Ustadz untuk hari ini.
terima kasih untuk semuanya yang sudah berpartisipasi, baik melalui telepon juga melalui Facebook. Terima kasih Ustadz, terima kasih untuk pencerahannya hari ini tentang Isra Miraj. Insya Allah ada manfaatnya bagi kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.